Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuwanita, spesialis penyakit dalam 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan selamat datang di Sionegoro FM yang dipancarkan dari studio Sionegoro FM, lantai 2, Gedung Rawat Jalan RSUD Sionegoro, Jalan Sionegoro nomor 1, Wonosobo Barat, Wonosobo. Oke, kali ini saya ngobrol tentang sesuatu yang belum pernah saya pikirkan. Saya akan bertemu dengan beliau ini, sampai ketemunya nggak sengaja juga. Oke, saya kenalkan, beliau adalah Insinyur Sigit Baktia Prabawa, Magister Sains. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Biomasa and Bioproduct Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Bu Arlin. Ya, gimana kabarnya Pak Sigit? Sehat-sehat Bu, sekarang. Sehat terima ya, kasih. Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi aku ketemu nggak sengaja sama Pak Sigit, dan saya jadi rasa penasaran saya tentang BRIN itu jadi meningkat luar biasa. Oke, kita ingin ngobrolin ini tentang peneliti ya. Setahu saya dulu waktu anak-anak kalau ditanya itu, apakah kamu cita-citanya apa? Kalau zaman sekarang bilangnya konten kreator Pak, jadi YouTuber, jadi pokoknya yang menghasilkan cepat, banyak, singkat, nggak perlu ribet gitu ya, kira-kira ya. Kita mau ngobrolin tentang peneliti dulu nih ya Pak ya. Oke, peneliti kalau dalam pikiran saya adalah seseorang yang bekerja sangat-sangat serius di balik laboratorium, nggak bisa diganggu, nggak ada waktu main, nggak bisa bercanda, serius banget, terus nggak punya teman. Salah ya Pak ya? Kalau posisi seperti itu peneliti bisa mati ya. Oh, iya. Ya, jadi nggak seperti itu ya Pak ya? Saya kira tidak seperti itu. Karena sebenarnya semua orang itu bisa jadi peneliti sebenarnya. Oh gitu. Ya. Karena kalau kita lihat peneliti ini kan bisa juga menjadi contoh kalau seseorang ingin tahu sesuatu. Nah, karena rasa yang dalam, dia ingin tahu, dia akan melakukan pengamatan. Itu sudah mulai meneliti itu ya? Ini mulai salah satu tahap penelitian juga. Jadi observasi. sebenarnya walaupun tidak harus menjadi di lembaga resmi penelitian, diam-diam menjadi seorang peneliti. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Sigit dulu cita-citanya apa? Cita-cita saya itu pernah sih pengen jadi pilot karena lihat pesawat. Seneng ya waktu kecil ya. Terus kemudian berubah-berubah lagi, pernah pengen jadi dokter, kemudian juga karena ayah saya guru, pengen jadi dosen pernah, tetapi ujung-ujungnya saya menyerah waktu saya melamar pekerjaan. Bapak dulu S1-nya di mana Pak? Saya S1 di Institut Pertanian Bogor. IPB jurusan? Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan, oke. Jurusan Teknologi Hasil Hutan. Gitu ya. Jadi itu tahun berapa tuh Bapak kuliah berarti? Itu tahun 80. Mulai masuk di tahun 81 ya. 81 ya. 81. Pada waktu itu tahunnya itu agak ada perbedaan begitu. Jadi sering pakai pedoman 80-81 atau tahun karena ada perpanjangan pada waktu itu. Gitu. Oke, jadi waktu kuliah di sana nggak pernah terpikir Bapak akan menjadi seorang researcher ya? Nggak ya? Belum terpikir pada saat itu. Waktu itu pengennya kerja di Departemen Kehutanan gitu ya? Iya, karena setelah saya memasuki kehutanan berarti saya akan milih bekerja di kehutanan. Terus gimana akhirnya sampai bisa masuk ke dalam BRIN jadi peneliti, itu ceritanya bisa diceritain Pak? Baik, mula-mula ketika saya lulus, saya mulai memasukkan lamaran ke beberapa tempat perusahaan yang terkait kayu dan semuanya, kemudian juga termasuk perhutani. Saya juga masukkan pada waktu itu di Litbang. Itu Litbang tuh kantornya di mana? Di Jakarta? Kantornya ada di Jakarta, ada di beberapa tempat di daerah-daerah juga ada. Nah, kemudian karena ada lowongan saya masukkan, karena yang ada PNS, ada swasta dan semua sudah saya masukkan. Ternyata yang paling duluan manggil adalah ini Litbang. Nah, terus yang kemudian sebenarnya saya masih pengen di yang lain-lain, tetapi dia memberi waktu yang
limit. batas-batas waktu. Jadi harus segera daftar ulang gitu. Ya. Dan akhirnya saya seperti dipepet mesti masuk. Ya. Nah, akhirnya saya masuk dan kami dikirim ke Balai Penelitian Kehutanan di Samarinda. Jadi kalau boleh tahu, jadi peneliti itu nggak hanya di satu tempat, bisa pindah-pindah kayak tentara juga ya Pak? Sebenarnya bisa juga seperti itu, tergantung yang diperlukan. Apalagi kalau yang di BRIN sekarang ini, dia bisa mengambil lokasi atau ya sesuai bidang bisa pindah-pindah. Oh, bisa pindah-pindah tergantung maksudnya lagi meneliti apa. Dalam pengertian grupnya, kelompok penelitiannya. Oh, itu harus berkelompok memang ya? Nanti kami ceritakan di BRIN ini ada harus berkelompok, karena kegiatan penelitian itu kalau single nggak mungkin, itu sebenarnya kurang efektif dan sebagainya. Tetapi dengan kelompok itu akan menjadikan yang di kegiatan penelitian itu lebih bagus hasilnya. Oke. Kalau untuk syarat menjadi peneliti di BRIN itu sendiri, apakah harus pendidikan minimal S1, apa S2, apa nanti kalau masuk S1 nanti keluar dari sana minimal udah S2, S3 gitu, enggak sih? Ya. Yang saya dengar, karena ini kan saya di posisi jauh, ya, pernah membaca dan sebagainya. Ada berdasarkan peraturan persyaratan, contoh untuk persyaratan menjadi peneliti ahli utama, dia harus sudah S3. Jadi kalau tidak S3 tidak akan diproses sampai ke sana. Dan persyaratan masuk pada waktu itu adalah S2. Oh, masuk basicnya harus sudah S2. Jadi udah waktu modal dari rumah lah ya gitu ya. Nggak modal S1. Nggak ada yang misalnya kayaknya kebetulan saya tadi pagi baru searching ya Instagram yang BRIN punya itu. Dia kayaknya sedang rekrutmen besar-besaran ini, sekaligus menawarkan LPDP beasiswa, bisa sampai PhD atau S3 di mana gitu. Jadi syaratnya yang selama ini Bapak tahu, masuk udah modal 2 nih harus S2 dulu ya? Minimal? Ya. Pada waktu yang S2, tapi mungkin saya belum tahu perkembangan, karena di BRIN ini untuk menyekolahkan itu potensinya sangat besar sekali, seperti ada kesempatan LPDP dan sebagainya. Ada peluangnya besar untuk melanjutkan untuk sekolah beasiswa. Ya. Oke. Kemudian selama ini Pak Sigit pernah bertugas di mana saja selain di Samarinda tadi ya? Ya, setelah di Samarinda kami pindah ke Kupang, kemudian dari Kupang pernah ke Jogja, dan balik lagi ke Kupang. Pada waktu itu masih di KLHK. Nah, selanjutnya setelah di Kupang ada perubahan tentang BRIN tadi, karena semua peneliti yang ada di KL harus Kementerian Lingkungan Hidup, maksudnya KL itu apa? KL itu Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga itu semua peneliti yang ada di sana harus disatukan dalam satu wadah di BRIN. Jadi semua para peneliti hijrah departemen ya. Hijrah ke badan riset akhirnya. Sehingga saat ini tidak ada peneliti yang berada di Kementerian Lembaga. Oke deh. Waktu di Samarinda, Bapak udah meneliti apa yang Bapak teliti waktu itu? Kalau di Samarinda, bidang penelitian saya itu ilmu kayu dan teknologi hasil hutan. Ilmu kayu. Sesuai dengan ketersediaan yang ada pada waktu itu, dengan bidang saya yang ada, saya mengerjakan sifat-sifat dasar kayu. Sifat-sifat dasar kayu. Kayu hutan yang besar-besar itu. Kebetulan yang saya ambil jenis-jenis yang kurang dikenal. Misalnya apa tuh Pak? Ada jenis kayu Kalimantan gitu ya Pak? Iya, di Kalimantan. Jadi biasanya untuk bikin rumah ya Pak, kayu Kalimantan tuh bagus, terkenal. Iya, di sana kan banyak jenis, ada jenis yang sudah terkenal seperti kayak jati, ulin, bukan jati, ulin, meranti banyak jenis, kemudian dan lain-lain. Tetapi kita meneliti bagian-bagian yang masih kurang dikenal.
Nah ini maksudnya siapa tahu jenis-jenis yang kurang dikenal itu ada potensinya di kemudian hari, karena belum diketahui saja sifat-sifatnya. Seperti itu. Oke. Oke, kita break dulu untuk yang sesi pertama. Saya putarkan lagu ya. Ini kan saya tanya Bapak manut aja lagunya apa deh. Aku putar lagu lama nih Pak, mungkin Bapak masih ingat. Silakan. Dari Dian Pramana, Kau Seputih Melati. Ingat nggak Pak? Ya nanti kalau dengerin ingat kali ya. Oke, stay tune di 107,3 FM. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Bapak Insinyur Sigit Baktia Prabawa, Magister Sains, peneliti ahli utama pusat, pokoknya peneliti BRIN gitu ya. Saya ingin menyampaikan tentang BRIN ya. Yang saya baca adalah BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. BRIN ini dipimpin oleh seorang kepala BRIN. Nah, yang kemarin menjabat adalah Laksana. Nah, nama itu ya, bukan gelar ya. Laksana Trihandoko. Jadi BRIN adalah gabungan dari banyak lembaga yang tadinya terpisah-pisah, dan ini didirikan pada tanggal 28 April 2021, jadi baru, berdasar hukum Perpres nomor 78 tahun 21. Nomenklatur yang sebelumnya ada adalah Kementerian Riset dan Teknologi RI, Kemenristek, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan ya Pak ya, itu di Jogja ada kalau nggak salah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Bidang tugasnya adalah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, investasi, inovasi, ketenaga nukliran, dan keantariksaan. Jadi ini ceritanya dulu setiap lembaga berdiri sendiri-sendiri di bawah kementerian yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya, kalau yang Ibu sebutkan diantaranya Badan Pengkajian kan merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Ada juga yang non-kementerian, ada juga yang di bawah kementerian. Di dalam kementerian. Akhirnya semua itu digabungkan menjadi satu. Menjadi BRIN ini. Oke deh. Jadi sekarang kepalanya Dr. Laksana Trihandoko, Magister Sains. Jadi di sini ada banyak deputi ya Pak ya? Deputi ada. Deputi bidang kebijakan pembangunan. Jadi khusus meneliti tentang kebijakan gitu ya Pak ya? Kalau yang khusus meneliti itu organisasi riset. Oh, organisasi di bawahnya. Jadi ini deputi itu mungkin semacam bosnya. Strukturalnya. Strukturalnya. Yang menangani ABC gitu. Bidang yang lain adalah bidang kebijakan riset dan inovasi, ada bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada bidang infrastruktur riset dan inovasi, ada bidang fasilitasi riset dan inovasi, bidang pemanfaatan riset dan inovasi, dan riset dan inovasi daerah. Oke, jadi ini memang usulan datang dari Bapak Presiden Joko Widodo ya, supaya gampang mengumpulkan hasil-hasil gitu Pak. Kalau bayangan saya ini ya, dulu waktu semua S1 kan di Indonesia ini masih wajib melakukan penelitian karya tulis ilmiah ya Pak ya. Skripsi ya. Skripsi, terus hasilnya itu ya udah hasil gitu aja. Padahal mungkin di antara skripsi itu banyak yang mungkin memberi manfaat ya Pak ya buat kemasyarakatan atau buat ilmu, tapi kan lewat-lewat aja. Mungkin yang dipakai lebih yang kalau udah tingkat doktoral gitu ya Pak ya? Ya nggak sih Pak? Ya, memang kalau penelitian mengapa sekarang disatukan, ide penyatuan itu karena banyak keuntungannya. Yang satu bisa menjadi terintegrasi dalam bekerjanya, karena kalau masing-masing kadang-kadang dia merasa wah ini sudah bagus, dia ternyata mungkin bisa jadi overlap. Ternyata yang ini sebagian sudah dikerjakan yang lain. Nah, ketika disatukan tidak terjadi overlap, sehingga penelitian lebih terfokus dan tidak ada tumpang tindih, sehingga anggaran pun bisa
lebih dihemat. Yang kedua juga fasilitas penelitian. Kalau misalkan di KL, saya pengen punya mikroskop, di sini punya mikroskop kan jadi mahal banget, itu pakai bareng-bareng gitu ya Pak ya. Nah, ini hanya salah satu contoh kecil, walaupun memang mikroskop di beberapa daerah diperlukan. Iya. Tetapi alat-alat yang besar, yang mahal misalkan begitu kan, kalau diadakan oleh satu badan bisa dipakai rame-rame. Semuanya jadi hemat. Itu menjadi hemat dan sebagainya. Dan fasilitas alat itu semua kita memiliki fasilitas. Bahkan yang dari luar pun bisa juga menggunakan fasilitas. Bisa dipakai bareng-bareng. Ya. Kalau untuk BRIN ini berarti statusnya PNS ya Pak? ASN? Iya, PNS ASN. Jadi kalau sementara mungkin ada buka lamaran-lamaran seperti standar kantor-kantor yang lain ya Pak? Ada tes, ada apa gitu ya? Iya, di BRIN pun setelah analisa formasi yang diperlukan memang tersedia, dia akan paparkan untuk mengundang para perekrutan secara seleksi, seperti seleksi yang normalnya. Itu setiap kantornya ada di setiap ibu kota provinsi atau 3 provinsi digabungan di satu pusat atau gimana Pak? Kantor. Iya, kantor BRIN itu misalnya tiap provinsi kita punya berapa sih? 37 atau 38? Kantor BRIN tidak seperti itu. Enggak kayak kantor gubernur ada di mana-mana gitu ya? Jadi kan begini Bu, BRIN itu secara organisasi dikepalai kepala BRIN. Kemudian di bawah kepala BRIN itu ada deputi tadi, ada juga organisasi riset. Organisasi riset itu terdiri dari pusat riset. Nah, pusat riset itu punya kantor seperti kami ada di Cibinong. Mungkin pusat riset yang lain ada di mana, gitu Bu. Tapi tidak ditetapkan harus di suatu tempat yang tertentu di provinsi tertentu, tidak. Enggak ya. Tapi rata-rata barangkali di Jabodetabek untuk digabung. Seperti itu. Iya. Jadi dia bukan seperti bupati tiap kabupaten ada, tiap gubernur tiap provinsi aja. Karena ini beda ya Pak ya, lingkup kerjanya mungkin misalnya Bapak Nusa Tenggara Timur dan Barat mencakup itu. Iya kan Pak? Apa Bapak cuma hanya di Nusa Tenggara Timur aja gitu? Enggak. Jadi kalau kita ditugaskan sebenarnya wilayahnya cenderung seluruh Indonesia. Jadi bisa ditempatkan mana saja di bidang itu. Karena prinsip kita juga bekerja BFA. BFA dan JBS gabungan. BFA itu maksudnya bekerja bisa di mana saja. Kemudian tetapi kita punya kantor pusat ya tetap misalkan di Cibinong. Mungkin yang lain ada teman kami yang di Samarinda, ada yang di Kupang, ada yang di Jawa mana. Nah, tapi kantornya sama-sama di pusat. Ya. Kalau kegiatan kita melakukan suatu koordinasi bisa melalui Zoom. Sekarang Zoom sangat merakyat banget ya. Setelah COVID ini banyak manfaat. Ini disebut generasi Zoomer. Atau Ibu sebut sebagai Gen Z itu. Oh iya. Oke. Jadi yang seusia Bapak ikut masuk Gen Z juga karena bukannya Zoom terus sekarang ya Pak ya. Oke, itu kalau itu apakah seperti PNS juga pensiun umur 58, 60 atau kemarin kan kalau nggak salah saya dengar Ibu bilang 70 kalau peneliti gitu. Iya. Usia pensiun ditentukan oleh jabatan fungsionalnya. Oh ya, terakhir udah sampai level mana ya? Misalkan terakhir di posisi peneliti ahli madya sampai 65. Kalau utama sampai 70. Kemudian kalau muda sampai 60. Berarti BRIN ini karena basic berdaftarnya aja udah S2, mungkin dapat LPDP sampai S3, PhD. Berarti banyak improve juga di BRIN ya? Banyak. Mereka juga sambil ada yang dosen juga di universitas lain atau? Kegiatan seperti itu sangat memungkinkan. Karena banyak yang bahkan kita harus membimbing mahasiswa bisa memungkinkan hal itu. Jadi maksudnya BRIN boleh menjadi mahasiswa ikut meneliti di BRIN gitu boleh? Ikut lagi ada proyek penelitian apa, aku ikut gabung sambil meneliti gitu boleh ya? Kalau tidak salah malah kita membuka seperti itu untuk mahasiswanya yang bekerja di dalam kegiatan penelitian kita. Jadi kerjasamanya simbiosis mutualisme ya Pak ya. Kita dapat data-data juga dia dapat bisa mengelola penelitiannya sendiri. Jadi kesimpulannya bekerja di BRIN itu asik.
Begitu, Bu. Ini kira-kira kalau yang generasi Z ini kira-kira pada mau ngelamar nggak sih ini ke menjadi peneliti gitu ya? Iklannya apa nih Pak? Apa yang menarik dari menjadi peneliti di BRIN misalnya gitu? Nah, ini dia. Ya, apa? Apa yang menarik dengan menjadi peneliti? Ya, menjadi peneliti itu yang pertama, menurut saya, dapat menjawab rasa ingin tahu. Ya. Makanya saya sebutkan dalam hal ini peneliti itu tidak harus yang menjadi lembaga penelitian yang resmi begitu. Karena peneliti itu bisa orang per orang di mana saja. Dengan melakukan penelitian, kalau prosedurnya ditetapkan bisa menjadi ilmiah bahkan. Contohnya Ibu keinginan tahu dan akhirnya meneliti. Pernah nggak Ibu lihat kepompong? Kepompong, kupu-kupu dari ulat. Habis itu jadi apa ya gitu ya? Ya. Kalau ada kan langsung saya sapu itu Pak. Nah, itu dari kepompongnya kan modelnya juga lunak begitu ya. Terus tapi saput kepompongnya pernah dipegang, disobek. Keras ya? Bisa. Oh gitu ya? Sulit disobek. Mungkin itu perlindungan untuk kepompong yang di dalam yang lunak itu. Iya, luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa dia bisa keluar? Padahal kupu-kupu apa kekuatannya? Iya, dia waktu keluar itu kan dia masih basah dan dia tidak boleh ditolong. Kalau ditolong, basahnya sayap itu nanti akhirnya mengering, itu menjadi kekuatan dia, benar nggak sih? Nah itu makanya perlu diteliti. Gitu. Waktu itu saya penasaran juga. Saya heran kenapa kok kupu-kupu itu bisa terlepas dari kepompongnya yang saya pernah saya gunting baru bisa itu. Ternyata kita gini-gini nggak bisa. Digini kan nggak bisa. Ini kebetulan pas saya tertarik karena kupunya itu besar. Akhirnya saya taruh di meja saya. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Kedua sampai malam, suatu kali Bu, terjadi kok tiba-tiba itu dari kepompong itu keluar cairan. Jangan-jangan ini saya pikir kegencet ya. Kegencet terus akhirnya ternyata mati, itu dikeluarkan oleh dia. Iya, ternyata itu dikeluarkan. Itu memang zat yang untuk melunakkan tadi. Ternyata zat yang dikeluarkan itu melunakkan bagian bawah dari kepompong itu yang menyebabkan dia akhirnya bisa keluar. Membuka, terus bisa keluar. Sebab kita bisa bayangkan kalau kuat begitu, apa yang kekuatan dari kupu-kupu bisa dia keluar. Karena dia nggak punya tangan, nggak punya gunting. Kalau punya tangan aja nggak akan kuat. Pisau dapur nggak punya ya Pak ya. Nah ini bisa ditemukan kalau punya keingintahuan yang besar. Keingintahuan dan melakukan penelitian tadi. Itu namanya Gen Z, itu sukanya kepo Pak. Kepo banget nih. Ini kenapa ini? Kalau dia suka kepo sama orang, ini misalnya gini, Devita ini kenapa sih tuh kepo, tak teliti, oh ternyata dia begitu gitu ya. Jadi kalau Gen Z keponya nggak boleh hanya cukup kepo, tapi harus melakukan penelitian. Gitu. Terus apalagi Pak yang menarik ini? Nah yang kedua, menjadi peneliti itu dapat menyebarkan ide atau gagasan opini yang cemerlang. Kita punya ide yang cemerlang, tidak kita bisa diamkan saja. Tapi itu kita dengan melakukan penelitian akhirnya ide-ide tadi secara sah bisa dibuktikan hasil penelitian. Oh ternyata ide saya itu benar. Terus akhirnya dia bisa publikasikan dan akhirnya bermanfaat kepada orang banyak hasil penelitian kita karena sudah terbukti dan kita juga boleh percaya karena hasil-hasil penelitian itu kita uji dan ternyata benar. Berarti itu kalau di sana juga Bapak pakai indeks Scopus kayak gitu? Ya Bu, itu indeks Scopus. Wajib? Kalau indeks Scopus itu ketika jurnal internasional itu kan ada sebuah persyaratan dalam target kita sebagai peneliti ahli utama. Publikasinya kemana saja? Salah satu menjadi kontributor penulis utama dalam jurnal internasional berreputasi tinggi, menengah misalkan. Kalau yang sudah itu pasti nanti dia terindeks Scopus. Langsung terindeks. Itu bisa buat untuk kenaikan pangkat jabatan memang harus ada syarat itu ya Pak ya? Syarat. Bahkan itu tiap tahun. Tiap tahun harus naik. Syarat. Minimal berapa publikasi? Sebenarnya bukan syarat naik, tetapi syarat yang harus dia kumpulkan, yang dia harus punya. Wajib ada. Dalam 1 tahun minimal 1 jurnal internasional, jurnal
yang bereputasi menengah ke tinggi tadi. Kalau jurnal lokal juga ada poinnya tapi kecil gitu untuk Ada, Indonesia. tetapi itu untuk syarat yang peneliti pertama. Yang baru masuk. Ya, kalau kita misalkan di lokal begitu boleh ada kreditnya, tapi tidak dinilai dalam syarat kredit untuk peneliti ahli utamanya. Jadi tidak akan dinilai. Jadi seolah kita tidak mendapat poin apa-apa dan bisa dianggap tidak targetnya tidak tercapai. Gitu ya. Jadi sesuai level-levelnya. Ya. Kalau level baru sama dengan masalah S1, S2 dan subspesialis-spesialis. Kalau di kami juga seperti itu. Kalau skripsi KTI kan cuman ya seadanya belajar meneliti lah Pak ya kalau untuk yang S1 itu ya. Kalau sudah S2 kalau di spesialis sudah meneliti yang lebih lagi. Kalau udah sub harus yang tingkatnya biomolekuler kalau di tempat kami seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi ada level. Baik, itu tadi kan yang membuat akhirnya ide kita berguna untuk orang lain karena kita lakukan penelitian, memberi kita tulis manfaat. Akhirnya oh ya, berdasarkan hasil penelitian si A saya lakukan lagi kegiatan penelitian selanjutnya, mungkin apa yang bisa menarik. Nah kemudian menjadi apa lagi? Menjadi peneliti dapat membangun kemajuan bangsa dan negara. Nah ini dia, negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, Cina dan semuanya ini maju oleh karena ini apa? Mereka, penelitiannya. Karena mereka menjadikan penelitian itu acuan untuk kebijakan atau landasan untuk bertindak dalam apa yang akan negara itu membangun apa. Nah itu mereka sudah, dan sehingga anggaran kegiatan penelitian pun proporsinya cukup besar. Dan ternyata memang terbukti kemajuan itu didukung oleh kegiatan itu. Nah sementara kalau kita lihat generasi muda, boleh kita sebut generasi milenial, generasi Zoomer atau generasi Baby Z, boomers, apalah kita nggak tahu nih. itu kan kita tahu generasi penerus. Nah generasi penerus merupakan generasi tulang punggung kemajuan di masa bangsa. depan. Nah kalau bangsanya mau maju, maka generasi penerus harus menjadi generasi peneliti. Harus Karena ada yang mewakili. Untuk memajukan bangsa ternyata mesti lewat penelitian. Makanya kalau boleh saya sebut, generasi Z itu menjadi generasi R atau R, Researcher. Wow, Tepuk tangannya mana guys? Nah, mana? Itu tantangan generasi Z, generasi milenial untuk kemajuan bangsa. Karena memang mau nggak mau, dan saya bersyukur Indonesia mulai bergerak ke arah sana. Termasuk sudah ditetapkannya BRIN itu, adanya BRIN, dan kemudian anggaran yang mulai ditingkatkan itu karena mengerti kemajuan bangsa tidak terlepas. Mulai menyadari. Berarti dulu pingsan ya Mbak? Nggak ngomong ya gitu ya. Jadi kesimpulan dari yang diceritakan tadi adalah sebelumnya negara kita itu menempatkan posisi peneliti itu seperti anak tiri atau anak kandung tapi anak ke-20. Jadi anggaran banyak untuk anak pertama, kedua, ketiga sampai keempat saja. Adik-adiknya pakai lungsuran dari kakak-kakaknya ya Pak gitu ya. Ibaratnya kalau di rumah tangga seperti itu ya. Nah sekarang sudah menjadi lebih baik lagi negara kita, proporsi untuk dana penelitian mulai ditingkatkan gitu ya. Itu membuka juga kerjasama untuk meneliti dengan lembaga riset yang lain, misalnya di universitas kan mesti semua dosen-dosen juga meneliti, mahasiswa meneliti, itu bisa joint venture gitu. Kita sangat dianjurkan untuk berkolaborasi. Iya. Jadi dengan misalkan contoh dari tadi tenaga BRIN ada 5 orang yang dari universitas membuat sebuah penelitian yang nanti proposalnya akan diajukan dan kemudian dinilai, kalau di oke bisa dikerjakan. Jadi minimal kan sudah 10 orang itu. 10 orang. Kolaborasi itu minimal. Masih ada bisa lebih dari situ. Bisa lebih lagi jadi anak penelitian. Kolaborasi memang sangat dianjurkan. Kemudian saya juga senang dengan BRIN karena dia ingin riset-riset yang ada ini menjadi bisa diterapkan di masyarakat. Jadi jangan dibuang, ditaruh di buku tumpukan hasil disertasi doktor seseorang gitu ya Pak ya? Nah,
Sebab itu BRIN menetapkan salah satu SKP. Setiap kita punya SKP ya. Kita harus punya kerjasama eksternal, yang anggaran dari eksternal. Oh ya, itu nanti ada ini agak aneh memang. BRIN ada anggaran, tetapi juga dia berharap anggaran eksternal dari luar. Maksudnya supaya ada kerjasama dari luar, dia membiayai, kita membiayai untuk ilmu-ilmu yang ada kita punya itu bisa mengembangkan yang dari luar. Oke. Tapi nggak khawatir kan kalau misalnya ada sponsor ini nanti harus promosiin ini, ada of interest? Nggak gitu ya, konflik of interest karena mempromosikan atau sponsor. Kalau soal yang dana eksternal ini kita tidak mengambil seperti dalam bentuk uangnya kita belanjakan, itu tidak. Kita biasanya kalau yang kerjasama dengan eksternal itu, misalkan kalau kita perlunya barang ini, kita terima barang itu, yang menganggarkan mereka, yang mengeluarkan dana mereka, apa yang kita sudah sepakati. Nah, kalau dari kita misalkan karena kita meneliti, kita mengeluarkan anggaran untuk dana ujinya misalkan, nah ini kita mengeluarkan, itu pun kita punya sumber untuk bisa melakukan uji begitu. Karena dari etika seorang peneliti adalah itu harus jujur, ya Pak ya. Walaupun hasil penelitian itu nanti negatif, itu tetap harus dipublikasi nggak sih? Atau hasil penelitian yang positif saja yang, aduh jangan dipublis deh, aku malu ini soalnya hipotesisku tak terbukti, nggak boleh ya Pak gitu ya? Gimana? Saya pernah melakukan itu. Jadi setelah saya teliti, ternyata tidak terbukti nyata. Tetapi itu bisa menjadi informasi berikutnya. Itu bukan berarti salah. Iya, mungkin karena kurang sampel atau apa gitu ya. Bukan kurang sampel di situ. Ternyata dalam saya waktu meneliti tentang sifat efektivitas zat racun dari suatu ekstraktif, saya ekstrak begitu. Nah, ketika saya ekstrak berdasarkan titik didihnya, justru tidak seperti yang diharapkan. Iya, tidak seperti diharapkan. Tapi informasinya kita jelas, orang tahu. Oh, dia ekstrak ini nggak boleh dengan suhu yang itu. Berarti harus cari cara lain yang bukan sama sekali nggak berguna, dia berguna. Sebagai basic landasan ya. Bertahap. Karena penelitian itu juga ada penelitian orang, kita di atasnya bisa gitu ya, melihat caranya. Dari hasil-hasil yang sudah ada itu kita sebelum meneliti kan memang kita belajar yang ada dulu, kemudian dari situ baru apa yang belum, dan dasar-dasar ini kita apakan yang belum. Oke deh, ini untuk sesi 2 kita break dulu ya Pak Sigit ya. Baik, kita akan dengarkan lagu dari mana nih ya? Mutiara dari Selatan, Andi Mary Matalata. Sempat dengar nama Andi Mary Matalata? Suka lagunya? Boleh. Iya, tapi beliau sudah almarhum ya, udah wafat. Lagunya kita dengarkan nih, anak 2 ini belum tahu Pak, mungkin mereka belum lahir waktu lagu itu. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita masih di Jonegoro FM dari 107,3 FM, dan saya masih bersama Bapak Insinyur Sigit Baktia Prabawa, Magister Sains dari BRIN. Beliau saat ini bertugas di Kupang. Tadi kita masih ngobrolin tentang seberapa menarik sih menjadi peneliti. Kalau menjadi peneliti selain di universitas, bisa juga pihak swasta, bisa juga di BRIN, yang ini semua otomatis ASN ya. Apalagi sih yang harus yang menarik dari BRIN? Kalau anak-anak sekarang kan pengennya tuh lebih instan ya. Boleh nanya Pak, spill gajinya berapa Pak kalau di BRIN, gede nggak? Kalau sama dengan PNS yang lain di departemen atau enggak tuh Pak? Ini pertanyaan rahasia. Rahasia, nggak boleh spill ya. Iya. Tapi sebenarnya sudah standar untuk masing-masing kantor. Untuk BRIN misalkan peneliti ahli utama itu bisa sampai grade 14 misalkan. Kemudian dia selain gaji pokok, dia juga menerima yang namanya tunjangan peneliti. Tunjangan peneliti
peneliti memang berbeda, peneliti ahli utama tergantung tingkatnya. Kemudian kalau yang saya bilang grade itu adalah tunjangan kinerjanya. Itu kayak PNS juga golongan 2A, 2B, 3A, 3B, 3C sama atau beda? Golongan-golongan itu akan menetapkan sebagai gaji pokoknya tuh. Tapi pokoknya. Maksudnya sama dengan kayak saya di PNS daerah 3A, 3B, 3C, 3D, terus naik 4A, 4B, 4C, 4D, kayak gitu juga atau istilahnya pakai angka atau echelon atau apa gitu, Pak? Kalau tentang pangkatnya sama. Oh sama? Sama, terus 3A, 4B sampai 4C. Oh sama. Hanya nanti kalau jabatan kan berbeda. Nah makanya antara peneliti muda utama gitu ya Pak ya? Peneliti ahli muda, pertama, muda, madya, utama. Oke. Jadi Gen Z yang berbakat meneliti, rasa ingin tahunya besar, silakan nanti itu menerima kan dari semua jurusan ya Pak, enggak cuman kehutanan aja kan, enggak, ekonomi, hukum juga ada ya Pak ya, ekonomi, hukum, teknik, kedokteran juga ada Pak? Ya, jadi semua bidang dulu kan karena BRIN ini merupakan satu kesatuan dari kumpulan dari semua KL, semua lembaga yang ada penelitinya, dan itu kan latar belakang mereka semua beda-beda, termasuk sejarah, bahasa dan semuanya tetap ada. Itu bisa ikut menjadi peneliti. Ya. Jadi misalnya lulusan Fakultas Sastra Indonesia bisa menjadi peneliti juga ya, Pak? Bisa. Jadi dan sekarang BRIN juga sudah kayaknya semua lembaga kementerian itu sekarang udah mulai down to earth ya, jadi mulai mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi saya tadi pagi coba searching, BRIN punya Instagram yang sangat informatif ya. Kadang ada juga ternyata di situ informasi rekrutmen seperti itu. Kemudian saya baru tahu tadi saya baca bahwa yang dicuri sudah kembali ke Indonesia adalah Kepala Candi Singosari. Singosari itu di Jawa Timur ya Pak, kalau nggak salah ya. Mojokerto apa ya? Mojokerto. Iya, kira-kira gitu ya. Di sana ternyata itu diambil pemerintah Belanda waktu itu dan ditaruh di museum udah ratusan tahun, dan itu beritanya udah kembali lagi ke Indonesia. Dan penelitian yang lain juga. Jadi saya baca sepintas ludruk, tentang ludruk, ternyata ini hasil penelitian seorang ahli sosial ya mesti ya Pak ya, sosial bahwa ludruk seperti ini. Jadi kalau misalnya oh ya, saya ingin tahu Bapak sekarang sedang meneliti apa di Kupang? Ya, untuk saya sebagai peneliti di Pusat Riset dan Biomasa Bioproduk, khususnya di bidang teknologi hasil hutan kayu dan non kayu, saya saat ini bekerja di melakukan kegiatan kerjasama dengan salah satu industri di Kupang dan UMKM gitu? SMK Negeri 4 Kupang. Sekolah. Jadi jurusannya apa ya di situ? Jurusan di SMK Kria gitu? Ya, kayak kria. Ini yang kria kayu misalnya. Kria kayu. Ya. Nah, kita membuat karpet kayu dari limbah kayu. Limbah kayu apa saja atau kayu tertentu? Ya, kebetulan yang di Kupang ini kayu terbanyak. Jadi yang saya pakai ini adalah kayu berupa strip. Kayu strip ini rupanya banyak menjadi saya lihat limbah dari pembuatan kusen itu. Kusen, ya. Kusen pintu, jendela. Jadi nama kayunya ada tuh Pak, kayu apa? Nah, bukan karena jati, di daerah sana rata-rata pakai jati malah. Oh, sana banyak jati? Iya, banyak jati. Tapi bukan jati Jawa yang puluhan tahun bukan ya? Jati muda gitu. Jati yang puluhan tahun itu. Banyak di sana? Banyak. Enggak cuma di Pulau Jawa ya berarti ya? Bukan. Oh. Karena di sana kan juga daerah kapur. Oh, jadi memang tumbuhnya memang di daerah kapur ya? Jadi terus itu limbahnya. Yang saya kerja. Jadi selama itu tuh dibuang saja ya Pak? Jadi kalau ada sisa ya siapa memungut Pak? Jadi kayu bakar palingnya Pak ya? Betul. Ternyata? Jadi saat ini limbahnya itu kayak berupa kayu strip dan mereka cenderung pakai pagar atau dibuang. Pagar tanaman, halaman gitu? Pagar halaman, pagar kandang ayam. Oh ya, yang seperti nilai ekonominya rendah lah ya Pak ya? Ya. Terus menjadi kita
upayakan untuk kita tingkatkan nilai tambahnya menjadi karpet kayu. Karpet kayu itu nggak kaku banget itu Pak. Karpet kan biasanya diinjek enak, lembut. Itu nggak bisa dilipat kah? Nggak. Baik, sangat bisa difahami. Karpet kayu itu berarti ada kayu, ada yang sifatnya kayak karpet. Jadi kalau karpet kan sifatnya bisa digulung Ibu. Nah, sementara kayu, nah di situ ada kayunya, memang kaku kita, karena memang kita sebut bahannya dari kayu, mau nggak mau kaku. Tetapi karpet kayu ini punya kelebihan dibanding karpet konvensional. Itu kayunya dibikin bubur dulu atau direbus dulu, digiling, diulek atau diapain tuh Pak? Baik, jadi kayunya ini sebenarnya kayunya tetap kayu utuh. Kayu utuh yang dari limbah-limbah tadi kita sesuaikan ukurannya seseragam mungkin. Kemudian kita taruh sebuah kain, taruhlah kain belaju, kemudian di atasnya kita susun, kita lem, kita susun. Bikin kayak gini nih, bukan? Mirip lantai kayu. Ya, kalau ini kan lantai kayu. Enggak, ini karpet mirip lantai kayu. Oh, ini karpet juga. Iya, tapi ini tipis sekali ya. Oh, karpet biasa. Oh, baik. Nah, kalau yang itu memang betul-betul kayu. Kayu yang disusun di atas kain. Nah, kain itu seperti penghubung supaya bisa tempat ngelin dan sebagainya. Oh, ya. Oke. Penyambung. Jadi bisa jadi kalau misalnya kayak di Wonosobo nih ya. Dika Devita, minuman apa yang orang bilang obat kuat Wonosobo itu dari apa? Di Purwaceng, di Dieng itu ada rumput kerokot, katanya itu meningkatkan stamina perempuan atau laki-laki yang meminum dalam bentuk kopi. Jadi dia dikeringkan terus ditumbuk jadi serbuk terus diminum seperti kopi gitu Pak. Katanya ada itu, tapi belum ada catatan sih itu sudah ada yang meneliti atau belum. Jadi misalnya ada keterlibatan BRIN itu, coba itu kandungannya apa saja sih, siapa tahu ada vitamin dari A, B, C, D misalnya gitu ya Pak ya. Atau ada kandungan yang ternyata banyak antioksidannya seperti itu. Sampai sekarang sih kayaknya belum ada yang meneliti itu Pak. Jadi hanya konon katanya ini meningkatkan. Itu jadi kalau BRIN salah satu backgroundnya masuk ke ini, coba meneliti katanya di sana menurut masyarakat seperti itu. Terbukti nyata nggak sih gitu ya Pak ya? Jangan-jangan cuma rumor doang ya Pak gitu ya? Betul. Untuk membuktikan itu memang harus dilakukan penelitian. Dan bahkan kalau sudah ternyata diteliti hasilnya nyata, kan bisa ditingkatkan untuk hal-hal yang lain karena kandungannya sudah mulai diketahui. Nah, ya banyak sebenarnya kita di Indonesia ini kan keanekaragaman hayati begitu banyak, dan kaya raya. Bisa ini buah ini mengandung apa, kulitnya mengandung apa, dan semuanya ini keingin tahuan. Bahkan kulit pohon yang terbuang saja ternyata udah ada kulit apa yang kemarin Ibu bilang itu? Valua. Misalkan contoh kayu valua, kulitnya mengandung zat ekstrak yang bisa untuk misalkan sakit apa dan sebagainya. Nah, ini banyak tanaman kan kita bisa dengar tanaman obat, semua. Dan sudah banyak penelitian Bu sebenarnya. Mungkin itu juga sudah ada yang meneliti barangkali atau sudah hanya kita barangkali belum tahu saja. Kadang tinggal cocokkan, makanya itu pentingnya untuk penyebar luasan hasil penelitian. Jadi jangan dikip aja. Oh ternyata dia pernah begitu ngerjain di lahan, metode bagaimana, hasilnya bagaimana. Ya mungkin. Jadi nanti itu salah satu fungsi peneliti, jadi meningkatkan nilai tambah dari suatu produk yang tadinya rendah banget ya Pak. Misalnya jahe, kunyit, kalau dijual per kilo berapa sih? Aku nggak pernah ke pasar, berapa? 20.000 misalnya gitu ya. Ternyata kalau udah dipegang peneliti harganya bisa 200.000 ya kira-kira gitu Pak. Apa gimana nih nilai tambah dan ekonomi UMKM yang bisa terbantu dengan adanya penelitian gitu? Ya setidaknya kalau kita ambil yang contoh kayu limbah tadi ya, nah, supaya gampang. Nah kayu limbah tadi mungkin ada yang menganggap tidak ada harganya, daripada dibuang menjadi sampah di halaman, nanti dibakar. Kalau ada orang ngambil ya silahkan ambil, misalkan dimanfaatkan untuk apa dan sebagainya. Tapi dengan misalkan dia mulai bisa membuat karpet kayu,
akhirnya limbah tadi yang nggak ada nilainya dia bisa menjual. Apa kelebihannya karpet kayu ini dibanding karpet yang sudah dari turun temurun ratusan tahun kita pakai? Maksudnya karpet konvensional? Iya, yang konvensional gimana? Mungkin kita hantar beberapa waktu lalu kita pernah menghadapi yang namanya pandemi corona. Covid ya. Nah, pada waktu itu sampai diumumkan bahkan di masjid-masjid menggulung karpetnya, karpet yang konvensional. Bisa jadi media penyimpanan kuman gitu ya. Jadi intinya dia bisa menangkap debu menjadi tempat penyimpanan dan sebagainya. Mengapa itu harus digulung? Karena yang paling masuk dalam pikiran kita karena itu susah untuk dicuci. Kalau dicuci harus jemur lama dan sebagainya. Nanti begitu dihamparkan kena lagi, cuci lagi sudah. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan karpet kayu misalkan, pemeliharaan sangat mudah. Gampang, cuma dilap gitu, pakai lap basah. Antibakteri, anti kuman, apa dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Mungkin harganya lebih mahal dari karpet biasa. Kalau harga. Harga ini memang relatif, tetapi bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Jadi lebih mahal kalau mungkin memang tampilannya, bahannya juga dari produknya juga menarik, lebih bagus, bisa lebih mahal. Nah, memang tergantung yang dibandingkan jenis karpetnya, karena karpet konvensional pun ada level-levelnya. Kalau yang made in Turki itu yang jutaan. Kalau yang made in pabrik di kita tuh 100 ribuan misalnya gitu ya Pak ya. Dan ya karpet konvensional yang cenderung itu menangkap debu ini ada orang yang bisa alergi dan sebagainya. Alergi tungau, bisa bersin-bersin, asmanya kambuh gitu. Oke. Jadi manfaat penelitian di BRIN itu apakah mendampingi sampai eksekusi di tingkat UMKM, terus ikut mengawal, ayo ini bisa jadi dipromosiin sebagai bahannya, bisa diekspor sampai sejauh itu, atau Bapak cukup ini bagus kalian kembangkan terus Bapak serahkan ke Pemda, saya tinggal gitu apa gimana? Ada juga yang pendampingan begitu, sebenarnya ada banyak pola. Kalau yang saya lakukan ini misalkan nanti kerjasama kan dengan mereka, nanti kalau ini ada desain industrinya, kemudian keluar patennya atau semacamnya, nanti kalau ada orang lain mau mengerjakan itu melakukan lisensi, bayar paten dulu, bayar dari situ, tinggal dikembangkan. Jadi mereka juga yang teman-teman atau mitra ini punya di hak patennya itu. Oh ya, jadi memang tujuan akhir BRIN adalah hasil sesuatu yang inovasi, invensi yang bermanfaat untuk masyarakat di tingkat dari bawah, nggak cuman level yang pabrik besar ya Pak ya. Kalau bisa yang memang bermanfaat dari masyarakat tingkat bawah, dan paling bagus lagi kalau memang akhirnya mitra stakeholder yang pemerintah mau mendengarkan dan mau melaksanakan saran-saran dari peneliti ini menjadi lebih efisien, efektif, biayanya lebih ringkas mungkin ya Pak ya. Oke deh, kita break dulu nih Pak untuk sesi ketiga. Kita setel lagu lagi dari Faris RM dan Nino Warisman. Ini lagu lama banget, judulnya Nada Kasih. Stay tune, saya masih bersama Bapak Sigit dari peneliti BRIN. Masih bersama saya, 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama Bapak Insinyur Sigit Baktia Prabawa, Magister Sains, peneliti ahli utama Pusat Riset Biomasa and Bioproduk, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, kita udah sampai di sesi terakhir nih Pak Sigit. Jadi Pak Sigit tadi udah sampaikan hal-hal menjadi peneliti, bahwa peneliti itu asik loh. Nah, 1, 2, jangan takut miskin ya Pak ya. Betul Bu. Gede gajinya ya Pak ya, berarti menjanjikan masa depan nih ya Pak ya. Pasti. Kata Pak Sigit kalau bisa suami istri. Katanya double gardan. Oke, jadi nggak ada, kalau zaman dulu mungkin yang sebelumnya seperti jadi dosen, guru itu kan seperti tersingkirkan dari segi penghasilan ya Pak. Tapi sejak beberapa presiden terakhir itu sangat memperhatikan guru-guru, dosen ya Pak ya.
Dan ini sejak BRIN digabung menjadi satu tempat, lebih gampang untuk koordinasinya juga, itu juga menjanjikan. Tapi syaratnya tuh kayaknya berat tuh Pak. Saya baca kayak IELTS-nya harus berapa minimal, terus TOEFL-nya kalau TOEFL harus berapa. IPK-nya catat. Ini adalah kalau orang bilang itu apa ya? Aurat. Malu kalau 3,25 loh Pak. Syaratnya untuk masuk menjadi anggota atau peneliti BRIN IPK-nya harus 3,25. Jadi mungkin untuk adik-adik yang masih kuliah berminat menjadi BRIN, kalau IPK-nya kurang naikin dulu, nanti ulang lagi, nggak apa-apa, nanti nggak ditanya kamu berapa lama kamu kuliah, tetapi IPK kamu berapa minimal sekian. Itu tadi saya baca segitu Pak. Ya. Apalagi Pak yang menjanjikan dari BRIN ini Pak? Ya. Sebenarnya kalau yang mereka kreatif dan sebagainya, banyak sebenarnya sumber-sumber anggaran yang bisa digali, termasuk kolaborasi dan sebagainya, bahkan itu miliaran Ibu. Iya. Ya, untuk aktivitas kegiatan penelitian, dana yang disediakan di sana. Kemudian yang standar saja kita sudah bilang nggak takut miskin. Jangan takut miskin. Nah ini mencoba saya juga menyesuaikan. Nah kemudian menjadi peneliti kita boleh bangga karena dari pembicaraan tadi kita tahu bahwa kemajuan bangsa ternyata ditetapkan oleh maju tidaknya penelitiannya, para penelitinya. Jadi kalau kita mengambil sebagai peneliti, kita juga mirip secara langsung itu memegang kemajuan bangsa kita. Oke. Jadi sejak pemerintah makin kesini dana penelitian makin besar, dan tujuannya adalah memang invensi dan inovasi itu harus continuing. Jadi itu tuh iklannya Toyota tuh Pak, inovasi tiada henti. Kalau iklannya BRIN apa Pak? Maksudnya logo atau apa tuh namanya? Kalau kita ini Pak, sehat bersama seconegoro. Apa sih namanya itu Mas? Tagline-nya di BRIN apa Pak? Meneliti tiada henti. Semboyan. Lupa ya Pak ya. Pokoknya meneliti. Ya sebenarnya dia, saya agak lupa ini tentang itu, tapi intinya bahwa inovasi itu akan terus kita lakukan. Oke, continuing innovation. Jadi nggak pernah namanya inovasi itu berhenti, harus ada yang baru. Jangan sampai dirindas zaman ya Pak ya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kita sudah mulai berpikir bagaimana suatu negara menjadi maju, adalah salah satu penelitiannya harus maju juga. Nanti lama-lama kita bisa ngelui Cina dan Amerika nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Kita tetap bangsa yang bisa menjadi bangsa yang besar Bu. Kalau saya rasa tidak ada yang mustahil untuk ke arah sana. Karena saya percaya negara Indonesia ini orangnya juga orang-orang pintar-pintar. Iya tuh, aku percaya banget tuh. Sampai nggak mau balik ke sini, karena di sini nggak ada fasilitas. Itu yang LPDP lagi ribut ya Pak ya. Karena alasannya salah satunya banyak yang di sekolah LPDP tuh kecanggihan ilmunya, dan kembali ke sini belum ada tempat yang pas buat dia gitu loh. Ya akhirnya dia kerja lagi di tempat sekolah di Jerman, di Amerika, di mana lah gitu, di mana saja. Akhirnya ya udah di stop aja, kata pemerintah itu mana biayanya menyekolahkan sampai S2 S3-nya besar, kemudian mereka nggak balik, kan negara rugi ya Pak ya. Kalau sekarang tidak mungkin begitu lagi karena udah nggak boleh, harus diikat ya. Bukan, karena peralatan kita sudah mumpuni, mencukupi untuk semuanya itu, harus balik. Dan memang harus balik karena kan di biaya sudah ada persyaratan-persyaratan. Oke. Jadi nampaknya pembicaraan kita udah tuntas nih. Bapak ingin ada
take home message buat generasi Z nih, mungkin nyontoh, mungkin orang tuanya generasi Z juga mungkin yang mendengarkan pembicaraan kita, mungkin salah satu menjadi cita-cita bisa lah, jangan cuma jadi konten kreator aja atau jadi dokter atau kalau zaman aku kecil kan gitu ya Pak ya, mau jadi apa, polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, gitu-gitu aja. Kalau sekarang tuh lingkupnya lebih luas, tapi belum pernah ada yang bilang saya pengen jadi peneliti. Nah, ini menjadi salah satu pilihan profesi yang menarik ya Pak ya. Yeah. Menarik. Gimana Pak? Bapak ingin sampaikan Gen Z? Baik. Terima kasih Bu Arlin. Ya, saya himbau kepada para kaum muda bahwa seperti yang saya katakan, kalau kalian merupakan generasi penerus, mau tidak mau kemajuan bangsa dan negara ini ditentukan maju tidaknya penelitian. Yes. Kalau kaum muda mulai alert atau perhatian tentang hal ini, tentang penelitian, tertarik akan penelitian dan mengembangkan segala sesuatu dengan penelitian, saya percaya negara kita akan maju oleh kaum muda yang sekarang yang mempersiapkan diri untuk menjadi para peneliti-peneliti yang handal. Tidak menafikan atau masih bisa memungkinkan kita akan lebih maju dari negara-negara yang sekarang sudah maju. Yeah. Asal nggak dikorupsi aja ya Pak ya. Kalau nggak ada korupsi, saya yakin kita tuh sama dengan Cina. Ya Pak ya. Cina itu kalau ada koruptor langsung tembak mati. Di Indonesia enggak, boleh nyalek lagi. Ya udah, nggak usah dibahas yang kayak gitu ya. Oke, makasih banget ini Pak Sigit Baktia Prabawa udah menemani saya dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya makasih banget, wawasan saya jadi lebih terbuka tentang BRIN ini, dan betapa kemajuan yang sudah dicapai sekarang ini jauh melebihi 20 tahun yang lalu, di mana penelitian itu boleh dikatakan anak tiri. Bapak tadi nggak mau dibilang anak tiri, anak kandung, tapi anak nomor berapa gitu ya. Nah, mungkin kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu menjadi salah satu nilai apa ya, kalau orang indeks kecerdasan suatu bangsa kali ada nggak ya Pak? Penelitiannya ada berapa persen? Selain S3-nya ada berapa persen dari penduduk, S2-nya berapa persen, S1-nya berapa persen, pendidikan SD-nya harusnya udah di atas sekian persen gitu ya. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi ya. Oke, kita tutup dengan makasih banget nih Pak Sigit atas waktunya. Mungkin next time kita tutup lagi. Nanti semoga penelitian yang berikutnya juga bisa memberi manfaat terus ya Pak ya untuk masyarakat, sampai eksekusi ya Pak, sampai ekspor Pak. Bahwa nanti mungkin diundang kemana-mana, mungkin diajak eksportir, ayo nih diproduksi yang lebih banyak nih Kupang, supaya penduduk Kupang juga bisa menikmati hasil penelitian ini. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.